Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini Ibu akan membahas tentang hukum kedua tentang Newton ya. Ini ada kaitannya massa dengan gaya. Jadi bagaimana? Jadi contohnya seperti ini. Apabila ada sebuah benda, dia massanya M, kemudian saya tarik sebesar F1, maka percepatan yang dihasilkan adalah A. Nah, kemudian yang kedua, ini ada benda bermassa M juga, kemudian kita berikan gaya sebesar 2F dari yang awal, maka percepatannya adalah 2A. Kemudian kasus yang ketiga, ini besarnya sama-sama M. Kemudian gaya yang diberikan adalah setengah dari F1 tersebut, maka hasilnya adalah A/2. Dari sini dapat disimpulkan bahwa gaya berbanding lurus dengan percepatan, sehingga F ini sama dengan M dikali A. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan pun akan semakin besar. Itu adalah konsep hukum 2 Newton ya. Kemudian di sini ada contoh kasus. Ini lagi ngedorong box, besarnya adalah 20 Newton. Kemudian massanya adalah 40 kilo, yang ditanyakan adalah acceleration. Ini adalah percepatan. A berapa? Ya, kita tahu bahwa F sama dengan M dikali A. Berarti mencari A sama dengan F per M. F-nya berapa? Ini 20 per 40. Ini dikarenakan ini Newton, ini kilogram, jadi kita tidak perlu merubah satuannya. Ini adalah hasilnya setengah meter per second kuadrat, seperti itu ya. Kemudian ini teman-teman boleh dicari, ada kasus botol kecap ya, masanya dia adalah 0,45 kilo. Ini ada kecepatan awalnya 2,8, kemudian dia istilahnya tarik sampai berhenti, berarti di kecepatan akhirnya adalah 0. Nah, jaraknya itu adalah 1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa besarnya dan gayanya. Berarti ini yang ditanyakan adalah F-nya ya. Tetap F ini kita gunakan ini. Cuman yang harus teman-teman cari ini bagaimana mencari A-nya. Silahkan kalau mau teman-teman coba. Kemudian di sini juga ada konsep kaitannya massa dengan gaya berat. Kalau seandainya nih kondisi di awal falling body, berarti pada saat si benda itu dijatuhkan, gaya apa saja yang bekerja? Ini adalah percepatannya sama dengan percepatan gravitasi dan arahnya dia ke bawah. Ini gaya beratnya itu ketika ada benda yang jatuh, otomatis dia ketarik ke bawah. Berarti gaya yang bekerja adalah gaya berat. Gaya berat ini adalah M sama dengan G, sehingga ini gayanya ya adalah gaya berat M dikali G. Kemudian beda kondisinya ketika si benda tersebut tergantung. Kalau benda tersebut tergantung, ini ada tegangan tali yang bekerja, dia arahnya ke atas. Ada gaya yang bekerja ke atas dan ada gaya yang bekerja ke bawah. Berarti di sini tegangan tali sama dengan gaya berat, sehingga dia resultan gayanya adalah sama dengan 0. Makanya dia kondisinya diam. Itu. Kemudian ini ada contoh soal. Di sini adalah Rolls-Royce Phantom ya, traveling in the pada arah positif, kemudian membuat dengan gaya sebesar min 1,83 kali 10 pangkat 4. Oke, ini ada gaya beratnya, W-nya 2,49 kali 10 pangkat 4. Kemudian ada gayanya min 1,83 kali 10 pangkat 4 Newton. Ini sama-sama Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah A-nya. A-nya berapa? Untuk mencari A ini, tadi kan awalnya ini nih, F sama dengan M dikali A. Berarti kalau mencari A sama dengan F per M. Ini yang ditanyakan. F-nya ada, ini sudah ada, M-nya ada, M-nya tidak ada. Jadi langkah teman-teman adalah harus mencari dulu M. Dari mana ini M? M ini adalah dari W, karena
W sama dengan M dikali G. Berarti kalau mencari M sama dengan W per G. W nya berapa? 2,49 dikali 10 pangkat 4 per 9,8. Ini kurang lebih 2540 kg. Kalau sudah dapat ini, maka tinggal ini. A sama dengan F per M. Min 1,83, berarti ini arahnya ya. Dia bisa ke arah kiri. Oke. Per 2540 sama dengan min 7,2 meter per second kuadrat. Min ini menyatakan perlambatan. Jadi yang tadinya dia kencang sehingga dia akan menjadi lambat. Itu contohnya. Kemudian ada juga hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini adalah, jadi ketika kita memberikan suatu gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contohnya di sini adalah teman-teman ngasih gaya dari tangan ke meja. Secara tidak langsung, meja itu memberikan gaya dari meja ke tangan kepada kita. Besarnya berapa? Besarnya sama besar, cuman arahnya yang berbeda. Kalau seandainya gaya dari tangan ke meja kita ke arah kanan, maka gaya dari tangan ke arah meja itu adalah ke kiri. Jadi intinya kebalikannya ya. Ini contoh penerapannya juga. Contoh lainnya adalah ketika roket. Perhatikan ketika roket itu dia bergerak ke atas, apakah ada gaya yang menyeimbanginya yang arahnya berlawanan? Silakan teman-teman pahami. Betul tidak? Apakah roket ini termasuk ke dalam aplikasi dari penerapan hukum 3 Newton? Nah, kemudian di sini kita akan menganalisis terkait gaya yang bekerja pada sebuah balok. Ya, misal sebuah balok di atas permukaan horizontal kasar ditarik oleh sebuah gaya F ke kanan. Ini dia ke sini. Ada gaya gesek dari balok ini terhadap permukaan. Kemudian ada gaya normal dan ini ada gaya berat. Di sini untuk Fx kalau pada saat belum bergerak dan pada saat setelah bergerak. Kalau pada saat belum bergerak otomatis dia sama dengan 0 ya. Nah, pada saat balok sudah bergerak, ini langkah awal untuk Fx ini adalah Fx sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja ada gaya ini dan ada gaya ini, sehingga F dikurangi Fk. Ini gaya gesek sama dengan M dikali A. F sama dengan mu K dikali M sama dengan M dikali A. Karena gaya gesek ini adalah koefisien gesek dikali dengan normal, maka F sama dengan MA plus mu K dikali N. Kemudian berbeda untuk FY. FY ini adalah FY sama dengan 0. Gaya yang bekerja di sini ada N dan W. Mereka searah kan, sehingga N sama N min W. Bukan searah, maksudnya berlawanan arah tapi dalam satu sumbu. Sehingga FY sama dengan N min W sama dengan 0. N sama dengan M dikali. Sehingga gaya normal ini adalah sama dengan massa dikali gravitasi. Itu teman-teman. Nanti ini ada latihan soal, nanti akan coba kita kerjakan ya. Oke, dari Ibu penjelasan terkait materi hukum 2 Newton demikian. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.